Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Nur Kartini, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bumi Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung, Provinsi Jambi. Bersama pengajar praktik, Bapak Adianto SPD, dan fasilitator, Ibu Puji Mulyati SPD SD. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi eksplorasi konsep model 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Eksplorasi konsep ini berbentuk diagram Freire yang membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, izinkan saya memaparkan sedikit terkait diagram Freire. Teknik diagram Freire ini menuntut seseorang untuk mengidentifikasi kosakata atau terminologi yang terjadi dan menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh dan bukan contoh, memberi ciri dan mendeskripsikan arti kata tersebut. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representasi visual. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa diagram ini dinamakan sebagai diagram Freire karena dikembangkan pertama kali oleh Dorothy Freire, seorang education psychologist. Nah, apakah yang dimaksud dengan diagram Freire? Diagram Freire adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Baik, di sini kita akan membicarakan terkait pembelajaran berdiferensiasi berbentuk diagram Freire. Terdiri dari definisi, ciri-ciri, contoh, dan bukan contoh. Definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang digunakan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan berfokus pada kesiapan belajar murid, readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, tujuan dan perencanaan pembelajaran yang tepat dan jelas. Kedua, pengelolaan kelas yang efektif. Tiga, penilaian, asesmen dilakukan secara berkelanjutan. Empat, adanya keragaman guru dalam menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Lima, lingkungan belajar harus mampu membawa murid untuk bersemangat belajar. 6. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 7. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik serta saling menghargai. Selanjutnya 8. Guru dan murid saling berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. 9. Tercipta keadilan bagi setiap murid. Dan 10. Murid akan merasa nyaman. Selanjutnya contoh. Mengelompokkan murid dengan kebutuhan murid, penugasan sesuai kemampuan dan minat murid, membuat rencana pembelajaran yang mencakup semua kebutuhan murid. Guru berkomunikasi dengan murid dan orang tua untuk mengetahui cara belajar dan kebutuhan murid dalam belajar. Selanjutnya, hiasan dinding di ruang kelas terdiri dari hasil karya yang mencerminkan keterlibatan atau peran murid di dalamnya. Lanjut, guru menggunakan media pembelajaran audiovisual dan kinestetik, strategi penugasan dan penilaian yang bervariasi. Berikutnya, bukan contoh. Mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan akademik, penugasan sesuai dengan keinginan guru tanpa memperhatikan kemampuan dan minat murid, membuat rencana pembelajaran yang memihak salah satu kebutuhan murid. Tidak ada komunikasi antara guru dengan murid
dan orang tua terkait masalah belajar murid. Hiasan dinding di ruang kelas kaku dan standar. Contohnya hanya ada gambar pahlawan atau presiden dan wakil presiden saja. Guru menggunakan media pembelajaran audio, visual, dan kinestetik, strategi penugasan dan penilaian yang sama dan monoton. Demikian eksplorasi konsep terkait modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.